Oh, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yaitu kelompok cybercrime dalam dunia akademik. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Surya Saputra yaitu saya selaku moderator. Yang kedua Torik Aljinan. Yang ketiga M. Khoir Panjaitan. Yang keempat Billy Hernando dan yang kelima Fajar Ramadan. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu pengertian umum dan etika yang dilanggar. Yang kedua pengertian hukum terkait. Yang ketiga contoh kasus plagiat atau penanganan dan penyelesaian. Keempat yaitu pencegahan dan saran. Oke, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Khoir. Pada Khoir, silakan. Pengertian umum dan etika yang dilanggar. Plagiarisme adalah suatu tindakan tercela yang melanggar nilai etika. Etika adalah sikap dan perilaku baik atau buruk dan benar atau salah suatu tindakan. Seseorang plagiarisme melanggar nilai etika ketika suatu tindakan dianggap melanggar nilai-nilai dan norma. Atau mengambil suatu pendapat, karangan ataupun karya milik orang lain yang kemudian dijadikan sebagai suatu pendapat dan karangannya sendiri dapat dianggap sebagai salah satu tindakan pidana. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Fajar Ramadan, silakan. Oke, dan selanjutnya pengertian hukum terkait. Pengertian plagiat menurut pasal 1 angka 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010 adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Selanjutnya bentuk hukum yang mengatur dalam tindakan plagiat. Yang pertama itu pasal 2 ayat 1 Permendiknas nomor 17 2010. Yang kedua pasal 10 Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Yang pasal 2 ayat 1 Permendiknas nomor 10 tahun 2010. Yang pertama ini mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang kedua ini mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang ketiga menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang keempat, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Selanjutnya boleh dibacakan dengan rekan saya. Baiklah, pasal 10 Permendiknas ayat 17 2010 poin 1 dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan atau departemen bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa. Yang kedua, ketua jurusan atau departemen atau bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa. Baik, yang ketiga yaitu mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberikan kesempatan melakukan pembelahan di hadapan ketua jurusan atau departemen atau bagian. 4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan atau departemen atau bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. 5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat. Contoh kasus plagiat atau penanganan dan penyelesaian. Salah satunya kasus plagiat yang menjerat MN, dosen jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNAN.
Tindak plagiat terjadi tahun 2000 dan beritanya muncul ke publik pada 2004. Tim investigasi memberikan rekomendasi sanksi untuk MN berupa penundaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk 2 jenjang kepangkatan. Tidak mengizinkan MN dipromosikan menjadi guru besar, mencabut keanggotaannya sebagai senat Fakultas Sastra, dan mengizinkan yang bersangkutan menduduki jabatan struktural. Baik, untuk pencegahan dan saran akan dibacakan oleh saya. Yang pertama yaitu membaca sumber yang digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan sumber yang terpercaya. Yang ketiga melakukan kutipan. Yang keempat melakukan sitasi. Yang kelima yaitu melakukan parafrase. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Udah ini.